latar belakangnya kan pelayaran. Betul. Nih namanya pelaut. Betul. Ya kan, dan saya rasa kan dulu Mas Ade di Surabaya ya. Betul. Politeknik Surabaya ya. Pelayaran Surabaya. Ya. Yang notabene kayaknya baru pertama nih. Ya, alumni pertamanya yang berada di Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel saya David Trik. Pada sore hari ini, pada video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk teman-teman yang memiliki background pelayaran atau teman-teman yang pelaut untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, di sini sudah ada teman saya, Mas Ade Mardani MSc dong. Insya Allah. MSc ya, Mas Ade Mardani MSc. Jadi nanti kita akan tanya-tanya dengan beliau. Kebetulan beliau ini baru menyelesaikan program pasca sarjananya di World Maritime University. Betul sekali. Gitu Mas ya? Betul. Di Swedia ya? Betul. Nah, di Swedia. Nanti kita tanya-tanya dengan beliau. Mungkin nanti ada sharing-sharing, ada tips-tips apa yang bisa diberikan oleh Mas Ade. Nanti kita akan tanya-tanya langsung. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa. First of all, thank you to Captain David to inviting me on YouTube channel. So I'm so honored to be here and share with my experience about my currently study at World Maritime University. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ambil satu quote yang sering saya pakai, Mas Ade ya. Yang sering saya sampaikan dalam pembelajaran itu adalah education is like a magic key to open any door. Jadi kurang lebihnya berarti pendidikan itu adalah sesuatu seperti kunci ajaib. Betul sekali. Untuk membuka sebuah pintu. Betul sekali. Kadang-kadang saya malah bilang begini, kalau ke Taruna itu, termasuk pintu calon mertua saya bilang. Karena kenapa? Karena di agama kita ya, di agama kita dikatakan bahwasanya Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, makanya senang sekali saya sore hari ini saya bisa menggali informasi langsung dengan Mas Ade. Thank you. Saya juga senang sekali. Yang masih ya bisa dikatakan baru berapa bulan pulang ya? Baru hitungan bulan. Baru hitungan bulan ya. Baru hitungan bulan. Jadi sangat fresh sekali mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing oleh Mas Ade gitu. Mas Ade bisa cerita nggak sih? Awal mulanya kok bisa mendapatkan beasiswa keluar yang mana latar belakang Mas Ade kan pelayaran ya? Betul. Pelayaran dulunya pelayaran. Betul. Kemudian sebagaimana kita ketahui kan Mas Ade ya, orang-orang di luaran sana kan banyak tahunya kalau sekolah di pelayaran ya, kuliah di pelayaran itu pasti nantinya kerjanya di atas kapal. Betul. Ya kan? Iya. Udah jarang pulang, ya kan? Betul, makanya banyak orang tua tuh tidak menyarankan untuk anak-anaknya sekolah di pelayaran. Padahal kan itu tidak selamanya benar ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Ade gimana nih? Baik, terima kasih for all viewer ya. Terima kasih sudah kasih kesempatan saya untuk sharing informasi. Sebenarnya ini cerita panjang dari perjalanan saya di yang sudah lampau yang ingin saya realisasikan. Studi di WMU itu merupakan salah satu impian besar saya, dream big gitu ya. Starting 2017 sebenarnya saya sudah berkeinginan untuk melanjutkan studi di sana. Namun karena kegiatan rutinitas kantor yang sangat padat, maka tidak memungkinkan pada saat itu. Tetapi pada saat itu saya berpikir saya tidak bisa menunggu sampai dengan waktu itu berlalu. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang akan mempercantik CV saya, resume saya. Karena untuk mendapatkan beasiswa itu bukan perkara mudah. Nggak gampang loh ya. Gampang. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada platform lain Pak David, seperti LPDP yang dikelola oleh Kementerian Keuangan maupun beasiswa-beasiswa seperti dari Kemenristek-Dikti maupun beasiswa internasional. Namun untuk kesempatan yang saya dapatkan adalah beasiswa internasional. 2017 saya bergabung bersama volunteer namanya SDGs. Mungkin pada SDGs. SDGs pada saat itu di Indonesia mulai 2015 debutnya, namun 2017
saya sudah starting jadi sukarelawan SDGs, melakukan kampanye 17 target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lalu saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi pada masyarakat, sosial, dan salah satunya adalah saya bergabung bersama volunteer pada saat itu di daerah pedalaman dalam mendukung SDGs Quality Education bersama teman saya pada saat itu, Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015. Kebetulan saya kenal beliau. Maria Harfanti mengkontak saya. Kebetulan mereka membuat namanya Yayasan Bangun Sekolah, yang mana Yayasan Bangun Sekolah ini punya misi untuk memfasilitasi dan merevitalisasi sekolah-sekolah di pedalaman. Nah, jadi saya merasa tepatnya waktu itu di pedalaman. Kebetulan di daerah pedalaman Pandeglang, Banten. Di sini. Lokasinya. Betul sekali. Pada saat itu Maria Harfanti kontak saya, lalu kita ketemu. Lalu Marhanti minta tolong saya untuk ayo dong join jadi volunteer pada saat itu. Saya bilang oke, why not? Kebetulan ini juga bisa bagus buat mendeskripsikan nanti di CV saya pada saat saya apply untuk beasiswa. Jadi pada saat itu saya terjun sama Maria Harfanti untuk jadi volunteer. Kita ke daerah pedalaman. Kebetulan founder daripada Yayasan Bangun Sekolah ini anak-anak yang sekolahnya dulu lulusan beasiswa dari luar negeri semua. Nah, diaspora lah ya? Ya, diaspora Indonesia yang kembali ke tanah air, lalu mereka berkontribusi ke Indonesia melalui Yayasan Bangun Sekolah. Nah, saya juga merasa terpanggil karena dulu mungkin zamannya susah, saya ingin giving back to the community. Jadi saya menjadi sukarelawan di saat salah kesibukan kerja saya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu saya bersama teman-teman Yayasan Bangun Sekolah ke daerah Pandeglang, Banten. Kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak SD sampai dengan SMP. Pembelajarannya secara general bisa bahasa Inggris dan komputer. It was incredible moment. Kenapa? Karena begitu kita datang ke daerah pedalaman, mereka itu semangat belajarnya luar biasa. Bahkan anak-anak di sana itu tidak menggunakan sepatu, Pak David. Yang membuat saya terharu adalah begitu kami datang, mereka ini sudah menunggu menyambut kami, anak-anak kecil ini. Jadi mungkin buat kita yang di perkotaan, hal seperti ini hal yang biasa. Tapi buat mereka, berangkat ke sekolah, tidak menggunakan sepatu, itu buat kami seperti apa ya? Menyentuh lah ya. Sangat dibilang Indonesia negara yang sebesar ini, pendidikan tapi belum merata gitu. Jadi kami merasa terpanggil. Pertama kali saya datang ke sana, lalu adik-adik ini senang sekali. Begitu kami pulang, setelah kami melakukan edukasi pembelajaran, memberikan semangat, kami sedikit memberikan gift hadiah pada saat itu, buku, tas. Hanya sebuah hadiah kecil, tapi pada saat itu mereka itu sangat senang sekali gitu. Saya bilang, this is not like big deal for me. Saya bilang ini tidak satu yang besar buat anak-anak perkotaan, tetapi anak daerah yang sekolah tanpa alas kaki, tapi semangatnya luar biasa dalam dan itu sangat berarti ya? Dan sangat berarti, dan itu menambah semangat kami lagi untuk ikut memberikan semangat mereka dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti salah satu dari pihak swasta yang juga ikut berkontribusi dalam program corporate social responsibility mereka. Jadi kami join di sana, kami mengajar setiap Sabtu Minggu. Lalu saya juga pada kesempatan itu mencari donasi. Kebetulan alhamdulillah pada saat itu teman-teman dari Polteknik Banten turut serta juga mendonasikan buku-buku bekas yang masih layak baca, terus juga buku tulis baru. Waktu itu saya mendatangi teman-teman door to door dari setiap ruangan, lalu saya sosialisasikan program saya, dan responnya alhamdulillah sangat baik, sehingga terkumpul beberapa box buku, alat tulis, dan juga kebetulan saya dapat surprise karena salah satu teman saya pada saat itu menyumbangkan 120 tas baru yang diberangkatkan dari Solo buat anak-anak di Pandeglang, Banten. Dan begitu saya bawa ke sana, mereka sangat senang sekali, luar biasa. Luar biasa, saya merasakan, saya bilang ini sesuatu yang buat kami hanya sepele, tetapi buat mereka ditambah dengan diberikan sepatu, diberikan tas, mereka semangat belajarnya sangat luar biasa, sehingga menyentuh perasaan saya juga untuk lebih ingin berkontribusi buat mereka. Ayo, walaupun kalian di daerah, walaupun kalian di pedalaman, kalian punya hak sama untuk merubah masa depan jauh lebih baik, untuk punya masa depan layaknya anak-anak perkotaan. Karena saya percaya pendidikan itu adalah senjata yang paling efektif untuk memberantas kemiskinan. Seperti quote
Nelson Mandela, education is best weapon, ya, to fight betul. with the poverty. Betul. Ya, melawan kemiskinan dengan pendidikan itu adalah salah satu jalan membuka kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu kelihatannya seperti klise sekali ya perkataan ini. Cuman buat kita, kalau kita sudah sampai di daerah melihat anak-anak sekolah tanpa alas, hati kita terpanggil. Kita merasa bersyukur karena selama ini Allah udah berikan kita kesempatan untuk dengan pendidikan yang baik. Lalu kita ambil bagian juga buat perubahan dunia. Nah, dan berarti, itu program itu ada di dalam SDGs juga. Oh gitu. Betul. Berarti sebelum Mas Ade ini kan kita belum masuk ke beasiswanya ya. Nah, tetapi ini ada korelasi sama beasiswa. Ya, ada korelasinya. Betul. Kenapa Mas Ade kok sampai istilahnya melanjutkan pendidikannya di WMU tadi. Nah, dari pengalaman itu tadi Mas. Kira-kira setelah apa namanya pengalaman itu Mas Ade lalui, nih kira-kira langkah-langkah apa nih yang Mas Ade lakukan untuk memilih UMU dan kenapa gitu loh? Karena kan latar belakangnya kan pelayaran nih, apa namanya pelaut, ya kan? Dan saya rasa kan dulu Mas Ade di Surabaya ya, Politeknik Surabaya kan, Politeknik Surabaya, yang notabene kayaknya baru pertama nih. Ya, alumni pertamanya yang berada di WMU, berada di WMU. Gitu. Nah, kira-kira gimana Mas istilahnya? Mungkin kan teman-teman yang mungkin alumni, taruna, ya kan mereka menjadi termotivasi gitu loh. Ya nantinya, oh saya pengen seperti ini, oh saya pengen lanjutkan begini. Terus kita juga membuka wawasan kepada orang tua, khususnya ya kepada keluarga, yang mana jurusan pelayaran itu tidak selamanya bekerja di atas kapal. Tapi banyak bidang-bidang lain yang mereka bisa masukin dan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga. Nah, gitu Mas Ade. Kira-kira nih langkah-langkah pertamanya bagaimana nih ceritanya seperti kok bisa join ke WMU awal-awalnya? Jadi Pak David, World Maritime University sendiri adalah salah satu universitas top untuk bidang maritim di dunia. Merupakan universitas di bawah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana WMU sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari induk organisasi maritim dunia, IMO, International Maritime Organization. Makanya dikatakan bahwa kampus WMU adalah kampus PBB. Ya, kampus PBB ini kalau di Swedia tidak berafiliasi dengan sistem edukasi di Swedia, dia terpisah karena dia adalah kampus PBB, jadi punya privilege berbeda dengan, jadi tidak mengikuti sistem pendidikan di Swedia, tapi mengikuti pendidikan langsung dari IMO. Dari IMO langsung. Betul. Kenapa saya pilih tersebut? Selain impian terbesar saya adalah sebenarnya panggilan saya menantang diri saya bisa nggak sih ikut merasakan kompetitif persaingan pendidikan di luar negeri seperti apa. Saya merasakan orang-orang lain, anak-anak muda Indonesia itu bisa berangkat keluar, merasakan pengalaman mereka untuk merasakan pembelajaran yang berkualitas, dengan seluruh mahasiswa yang heterogen dari seluruh dunia, latar belakang organisasi berbeda, itu membuat challenge buat saya. Sehingga pada saat itu saya memastikan, WMU adalah list saya yang harus saya tuju, karena sesuai dengan bidang saya di bidang kepelautan juga, dan memudahkan saya untuk lebih mengeksplor gitu. Lalu saya pilih WMU, tapi itu tidak singkat sebenarnya Pak David. Ternyata banyak syarat-syaratnya. Ya, jadi syarat-syaratnya itu kita harus punya akademik yang baik. Selain akademik yang baik, punya IELTS. Betul, ya. Ada beberapa syarat yang basic persyaratan requirement dari WMU yang harus dipenuhi ya. Ya, basic bahasa Inggris itu tidak bisa ditawar-tawar karena itu sudah bagian yang tidak terpisahkan, karena bahasa pengantar kita adalah bahasa Inggris. Jadi seluruh mahasiswa di sana wajib berbahasa Inggris. Tidak ada bahasa lain selain bahasa Inggris atau bahasa Swedia. Walaupun tinggal di Swedia, kita pakai bahasa Inggris. Namun di dalam aplikasi beasiswa tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang harus hati-hati kita menjawabnya. Contohnya Pak David, kenapa saya menjadi volunteer sukarelawan di daerah pedalaman? Ini membantu saya dalam mendeskripsikan pengalaman saya, kontribusi saya, apa yang sudah saya lakukan di Indonesia. Ya, karena gini, sedikit cerita ya. Betul.
sebenarnya saya juga dulu pernah nge-apply Betul. di WMU, tapi nggak saya teruskan. Betul. karena dulu saya sempat mengikuti pendidikan juga kan. Iya. Saya pernah di MTC, Betul. di MTC di Jepang dulu. Betul. Nah kemudian saya dapat tuh di Kobe. Iya. Nah di Kobe itu ya kita tahu lah, alhamdulillah waktu itu semuanya sudah masuk, cuma tinggal satu saya dulu, masalah izin. Sayang sekali. Nah ya. masalah izin, Iya. akhirnya waktunya habis, sedangkan izinnya waktu itu nggak jadi keluar, Iya. nggak sempat keluar, akhirnya saya tinggal. Kemudian Iya. yang kedua, maka tadi ya Pak Mas Ade sampaikan harus ada kriteria yang harus dipenuhi, karena waktu itu saya sudah sampai ke tahap itu. Betul. Tapi akhirnya nggak saya terusin. Sayang sekali, makanya saya Mas. bilang Mas Ade sangat beruntung sekali Iya. bisa memenuhi itu semua, dan Alhamdulillah. goal gitu loh. Alhamdulillah. Dapat Yes. dapat beasiswa kan. Alhamdulillah, dapat beasiswa. Kita dengar juga kan banyak banget kan Betul. teman-teman kita yang sudah apply, bahkan hanya tinggal mencari Sponsor ya. sponsor, Iya. tapi malah nggak dapat sama Nggak sekali. dapat. Dapatnya LOA aja, mungkin Iya, dapat dapat letter of acceptance, Mm-mm. tapi dia nggak dapat full scholarship. Full scholarship-nya. Karena di WMU itu walaupun kita sudah dapat letter of acceptance atau LOE, itu bukan berarti kita sudah 100% garansi diterima. Iya, betul. Jadi harus ada full scholarship. Iya. Di Indonesia kebetulan WMU juga pada saat saya berangkat masuk list dalam daftar universitas di LPDP. LPDP. Jadi pada saat itu saya daftar LPDP, namun karena limit waktunya saya terlewat, Iya. akhirnya pada saat itu sebenarnya saya sama teman saya daftar, teman saya ke UK, dia dari STPI, saya wakil dunia pelayaran, saya ke WMU. Dia lulus, Iya. sedangkan saya pada saat itu boleh bilang digugur karena limit waktunya sudah habis. Nah, jadi saya cari akal bagaimana nih caranya saya ingin berangkat gitu kan. Saya sudah nunda-nunda berapa tahun. Berarti yang gagal itu tadi dari LPDP. Oke. Betul. Lalu saya kontak universitasnya by email, lalu saya lihat persyaratannya, lalu saya basically persyaratan sebenarnya bisa diakses oleh seluruh calon-calon awardee ya, calon-calon mahasiswa via website WMU. Situ sudah tertulis jelas persyaratannya. Cuma persyaratan yang tidak boleh tawar-tawar adalah basic itu adalah bahasa Inggris pada fit, itu bisa TOEFL, bisa Atau IELTS ya. Kalau saya bilang sih aman kalau kita punya IELTS di poin 6.5 itu sudah aman. Jadi kalau ikut IELTS saya itu sampai 3 kali pada fit. Karena saya tidak punya basically di IELTS, mungkin TOEFL iya. Cuman karena saya melihat IELTS itu secara akademik lebih luas jangkauannya, maka saya memilih IELTS. Jadi proses saya ikut IELTS itu panjang. Saya kursus 3 bulan di sela-sela waktu saya di kantor. Saya jam 4 sore saya langsung menuju ke stasiun naik motor, lalu saya bimbingan lah ya. Bimbingan 3 kali ganti kereta api. At least jam 7 saya baru sampai sana, pulang sampai rumah itu setengah 12 malam. Jam 4 saya harus kesini lagi. Jadi saya dulu ngambil IELTS-nya di mana? Kebetulan saya ngambil IELTS-nya di LP Panglima Polim. Jakarta. Iya, Jakarta Selatan. Kalau saya dulu ngambilnya di Gading. Iya. Kebetulan di Gading tidak ada native-nya. Nggak ada native ya? Betul. Hanya untuk ujian ya? Betul. Kebetulan saya di guidance langsung sama native-nya gitu, sama native-nya. Jadi mungkin itu ya poin advantage-nya, lebihnya saya lebih confident. Ya, berarti kalau dari cerita Mas Ade tadi kan yang pertama nih secara persyaratan IELTS atau TOEFL ya. Betul. Ini kan buat teman-teman atau adik-adik yang lulus taruna atau yang sudah alumni. Kemudian persyaratan tadi kan berarti kita harus mendescribe kan, menggambarkan yang pernah sepengalaman saya dulu ya. Betul. Kita harus menggambarkan goal kita itu nanti apa. Betul sekali. Kemudian, itu exactly clear sekali, motivation letter kita harus jelas. Tujuan kita kenapa mau milih WMU, kenapa milih jurusan ini. Itu harus benar-benar spesifik dan benar-benar objektif. Ya. Dan nanti setelah pulang dari sana pun mengaplikasikannya harus dijelaskan ya. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya sangat menentukan pada David karena sponsor akan memilih berkas-berkas yang masuk, aplikasi yang masuk. Dia akan memilih. Mereka bukan mencari seseorang yang hanya pintar secara akademik. Yang mereka cari adalah seseorang yang berdampak buat lingkungan, buat masyarakat, buat negaranya. Itulah kenapa saya menceburkan diri menjadi volunteer di 2 kesempatan sebagai volunteer di bidang edukasi maupun volunteer di SDGs di Indonesia, karena ini membuka kesempatan saya untuk lebih berdampak nanti kalau saya kembali ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong masalah sponsor tadi. Betul. Nah,
Berarti Mas Ade sendiri kan dapat full sponsor ya berarti ya? Full scholarship. Nah, full scholarship. Iya. Nah, kemarin ini udah dapat sponsornya dari mana nih, Kak? Baik. Ini yang ditunggu-tunggu Iya. ya.